gue akan bercerita mengenai pengalaman gue pertama kali bikin tato. Wow. Kata sebagian orang-orang yang bertato itu katanya negatif. Tapi buat gue, tato itu adalah seni dan pastinya punya makna tersendiri. Dulu itu gue udah pengen banget bikin tato, tapi sejujurnya gue tuh takut buat mencari sesuatu mengenai tato tersebut, dan gue pun sama sekali tidak punya kenalan atau rekomendasi mengenai hal-hal yang berbau tato. Singkat ceritanya, gue ketemu lagi sama laki gue, dan kebetulan dia tuh paham banget sama hal-hal yang mengenai pertatoan, dunia pertatoan lah ibaratnya gitu kan. Akhirnya gue cerita ke dia, gue pengen ditato dong, gue bilang gitu. Terus sama dia dicari nih, karena kan kebetulan kan gue baru pertama kali ya, jadi dia bakal nyari rekomendasi dan dia bakal ngasih gue rekomendasi yang memang menurut dia bagus dan cocok buat gue gitu kan, apalagi ini first tato gue gitu kan. Nah setelah gue bikin appointment, akhirnya gue ketemuan nih sama dia di studionya dia di daerah Ben Hill gitu kan. Terus gue masuk ke studionya dia dengan perasaan yang saat itu jujur campur aduk. Deg-degan pasti, panas dingin jelas, mau mundur gue malu ya kan, karena gue pas pada saat bikin appointment sama dia tuh udah bener-bener yakin nih, gue yakin banget nih gitu kan. Sebetulnya kalau gue mundur kan apa sih ini cewek gitu ya kan, jadi mau nggak mau ya gue tetap maju gitu. Di situ gue perkenalan sama dia, ya chit-chat seperti biasa pertama kali ketemu, dan pengalaman-pengalaman apa yang udah pernah dia bikin, terus apa dia pernah dapet klien seperti apa, dan seperti itulah ya, hal-hal yang kayak gitu yang kita omongin di awal sambil dia prepare untuk peralatannya. Karena ini handpop, jadi dia tuh cuman menggunakan semacam kayak stick ice cream, tapi baru ya stick ice creamnya, dan jarum semuanya steril. Terus dia pakai sarung tangan dan kawan-kawannya, ya standarisasinya bikin tato aja lah, SOP-nya tato lah ya, seperti itu gitu kan. Nah begitu dia udah siap semuanya, dia bilang ke gue, udah siap gitu kan. Terus gue bilang siap gitu, padahal di sini gue deg-degan ya kan, nggak bohong gitu, tapi ya gue harus siap. Begitu jarumnya udah kelihatan nih mau nyentuh ke tangan gue, handphone gue bunyi cuy. Di situ rasanya tuh yang tadinya udah mau terus pas harus dibatalin lagi, gimana gitu. Dan ternyata pas gue lihat nyokap gue, jadi harus gue angkat dulu lah ya. Kira gue angkat telepon, setelah selesai udah beres. Terus gue bilang oke, gue siap nih. Akhirnya si Agri bilang ya udah yuk kita mulai. Saat itu begitu dia bilang mulai, jujur gue baca Bismillahirrahmanirrahim. Gue tarik nafas, oke, yuk mulai. Perasaan gue saat itu, kalau dibilang sakit, jelas, ya kan? Tapi karena si Agrinya ini apa ya, pintar membawa suasana, terus bikin gue relax. Jadi ya perasaan sakit itu tiba-tiba hilang dan asik ngobrol apapun tentang dia. Jadi gue sangat berkesan banget dengan tato artis gue yang pertama, karena dia bisa bikin gue relax, bisa bikin gue hilang rasa sakit, dan sampai setenang itu. Bahkan begitu udah setengah dia nanya sakit nggak? Enggak sih, ya sakit dikit tapi nggak terlalu sakit yang seperti gue pikirin gitu. Oh ya udah syukurlah gitu kan. Nah pengerjaannya itu sebenarnya nggak terlalu lama, sekitar 45 menit kurang lebih. Nah hasilnya tato pertama gue adalah ini. Keren kan? Kelihatan nggak? Kelihatan dong, kelihatan. Ya jelasnya ada di sini lah ya. Oke. Artinya apa sih dari tato gue ini? Intinya di sini adalah dia punya arti garis kecil yang berbintang Sagittarius. Itu sih artinya. Dan sampai detik ini, tato di badan gue itu udah ada 3 tato. Tato kedua gue itu sama, direkomendasiin dari laki gue. Instagramnya ada di sini. Dan tato artisnya namanya Cuyo. Kali ini gue bikin bukan pakai handpop, tapi gue bikin menggunakan mesin. Mau tahu rasanya seperti apa? Luar biasa sakit. Kalau yang ini gue akuin bener-bener luar biasa sakit. Luar biasa. Gue tuh sampai yang gitu. Tapi kalau gue teriak, nggak mungkin, ya kan?
Karena jatuhnya nanti dibilang apa sih nih cewek teriak-teriakan bikin tato kedua gue ini jujur rasanya sakit banget. Karena mungkin gue milih berwarna kali ya. Yang ditusuk itu bukan 1 atau 2 jarum, bahkan lebih. Dan dia tuh kayak diarsir gitu loh di kulit, ya kan. Jadi kulit tuh berasa kebal, sakit. Apalagi kan di bagian sini tuh ya, itu tuh kulit yang paling sensitif. Kalau di badan gue tuh ini kulit yang paling sensitif. Jadi buat gue tuh langsung ke daerah yang sakit gitu. Ternyata bener loh, nato itu nagih. Setelah tato kedua gue jadi, saat itu juga gue nambah tato ketiga gue dengan izin yang sangat gue minta dari laki gue. Aku nambah ya, tolong aku nambah ya, aku nambah gitu. Akhirnya doi lulus sama gue, jadi gue bikin tato ketiga gue. Udah gitu tato ketiga gue udah gak ada rasa, karena gue udah mati rasa ini sini. Jujur, tato mesin itu lebih sakit daripada handpok tato. Tapi nikmatnya itu beda, karena mereka punya taste masing-masing. Gue punya saran nih buat lu yang mau bikin tato. Saran gue pertama kali itu adalah lu pikirin deh baik-baik, karena ini nggak bisa dihapus cuy selamanya, ya nggak. Yang kedua, lo harus cari rekomendasi tato artis yang bagus. Kalau bisa sih referensi dari teman-teman terdekat ya, atau orang terdekat lo, karena itu lebih percaya sih. Yang ketiga, izin. Kalau gue sih bikin tato ini, gue jujur dapat izin dari nyokap gue. Tapi kalau semisal lo nggak dapet izin, gimana nih? Oke? Ya lo pakai lah prinsip laki gue. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi kasarnya lo bikin dulu baru lo minta maaf. Terus saran gue yang keempat nih, lo pasti harus siapin mental, karena lo harus punya kondisi badan yang fit buat bikin tato. Oke? Jangan kurang tidur, pokoknya intinya lo harus fit lah. Dan yang paling penting adalah begitu lu niat buat bikin tato, lu udah ketemu tato artis yang menurut lu oke, lu udah datang ke studio, terus tiba-tiba lu tanya, bikin tato sakit gak sih? Lu pikir aja diri badan lu tusuk-tusuk, ditusuk-tusuk pakai jarum, masa ya nggak sakit? Lu disuntik aja sakit, ya nggak sih? Tolonglah, jangan keluar-keluar kata-kata yang seperti itu. Dibilang sakit tuh pasti sakit, ya nggak sih? Yeps, itu dia beberapa saran dari gue dan pengalaman gue bikin tato. Kalau misalnya lu suka dengan konten gue, jangan lupa like, comment, and subscribe biar dapet cerita-cerita yang lucu dari gue. Jangan lupa follow Instagram gue dan follow tato artis gue. Oke? Sampai ketemu lagi. Dadah.